Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mahasiswa sekalian, hari ini saya ingin menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah bioetik hewan, di mana saya sendiri sebagai dosen pengampunya. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa mata kuliah bioetik hewan ini adalah merupakan mata kuliah pilihan yang bisa Anda ambil di semester 3 dan semester 4 ya, dengan bobot 2 SKS, merupakan mata kuliah yang bersifat konseptual atau teoritik ya. Yang menjadi prasyarat bagi Anda untuk bisa mengambil mata kuliah bioetik hewan adalah Anda telah dinyatakan lulus dari mata kuliah biologi umum ya. uh, Mata kuliah pilihan ini dibuka setiap semester ganjil dan juga genap ya, karena menjadi mata kuliah pilihan yang menjadi dasar Anda pada pemanfaatan hewan-hewan ya yang akan digunakan baik itu di dalam praktikum maupun di dalam riset nantinya. Jadi dibuka 2 semester ya, semester ganjil dan semester genap. Pada periode kuliah untuk ganjil yaitu dari bulan September sampai Januari, sementara untuk semester genap dari bulan Maret sampai dengan Juni. Jadi kalau ada teman-teman Anda yang belum dapat atau tidak dapat mengikuti kuliah bioetik hewan di semester ganjil, maka ada kesempatan untuk bisa mengambil kuliah bioetik hewan di semester genap ya. Karena bobot 2 SKS, maka jumlah pertemuan tatap muka sebanyak 16 kali, masing-masing 100 menit. Adapun tujuan dari mata kuliah bioetik hewan ini diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman tentang teori dan atau konsep-konsep di dalam bioetik hewan serta implikasinya di dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Ya, jadi mencakup pemanfaatan hewan atau penggunaan hewan yang dipakai di dalam praktikum, ya, di dalam riset, di dalam pengamatan observasi lapangan, itu juga harus mengadaptasi prinsip-prinsip bioetik hewan. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai teori ya atau konsep dalam bioetik hewan serta implikasinya di dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun pendidikan. Capaian pembelajaran lulusan ini seperti yang terdapat di dalam borang pendidikan di dalam borang biologi. Yang pertama adalah bahwa mahasiswa menguasai konsep-konsep biologi dan mampu mengaplikasikannya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, mampu merancang dan melaksanakan penelitian di bidang biologi, ya. Kalau kaitannya dengan bioetik hewan berarti penelitiannya dalam bidang hewan, ya, baik itu biokimia, mikrobiologi, fisiologi, reproduksi, ya, ataupun ekologi itu yang terkait dengan hewan. Mampu menghasilkan produk penelitian biologi dasar dan terapan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mampu menghasilkan program pelatihan berbasis biologi yang dapat diterapkan di dalam masyarakat. Sementara capaian pembelajaran dari mata kuliah bioetik hewan ini adalah selesai Anda lulus dari mata kuliah bioetik hewan, Anda diharapkan mampu menjelaskan apa sih konsep umum dari bioetik hewan, kemudian mampu juga mendeskripsikan masalah-masalah yang menjadi dasar legislasi ya penerapan bioetik hewan dalam kegiatan akademik, misalnya bagaimana sih cara membunuh hewan riset, misalnya yang kamu gunakan adalah hewan riset mencit, bagaimana sih membunuh mencit yang sesuai dengan kode etik hewan. Nah itu ada gitu ya, tidak sembarangan kita membunuh hewan ya. Mampu menerapkan prinsip animal welfare. Nah, dalam hewan kita juga memperkenalkan istilah kesejahteraan hewan ya. Nanti akan kita bicara banyak apa itu animal welfare ya. Di dalam proses kegiatan pembelajaran yang menggunakan hewan sebagai objek pembelajaran. Kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan konsep ethical clearance ya, layak etik ya dalam memanfaatkan hewan di dalam kegiatan pendidikan dan penelitian. Karena apa? Output dari riset terutama itu adalah publikasi. Nah, biasanya pada jurnal-jurnal yang uh, apa
jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi baik Sinta, Dikti, dan Scopus misalnya yang skala internasional itu akan menjadikan syarat apakah penggunaan hewan di dalam riset Anda sesuai atau layak etik, sesuai dengan etik, maka dibutuhkanlah ethical clearance gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas secara detail apa sih ethical clearance gitu ya. Kemudian yang kelima adalah Anda juga diharapkan mampu menjelaskan apa dan bagaimana konsep dari Institutional Animal Care and Use Committee atau IACUC ya. Di prodi biologi kita punya Komisi Etik Hewan atau KEH. Nah, KEH inilah yang bertugas sebagai dewan pengawas ya, komite yang mengawasi pemanfaatan dan penggunaan hewan baik di dalam pendidikan akademik ataupun di dalam riset. Nah, dari situ ya, dari PMK tadi, maka dirumuskan materi atau kajian yang akan diberikan selama Anda kuliah di mata kuliah bioetik hewan. Yang pertama adalah dasar dari bioetik hewan. Apa sih itu bioetik? Cakupannya, batasannya, membahas tentang apa gitu ya. Kemudian yang kedua regulasi dan legislasi. Karena kita berbicara etik, maka harus ada dasar yang disepakati bersama, baik skalanya nasional ataupun internasional. Nah, bagaimana regulasi dan legislasi dari bioetik hewan? Kemudian juga nanti akan saya jelaskan konsep dan regulasi dari animal welfare. Nah, pada level seperti apa yang dikatakan hewan itu sejahtera. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang manusia saja ya, kesejahteraan manusia, tapi juga bagaimana hewan yang nantinya kita bunuh, bahkan hewan yang akan kita sembelih tetap merasa sejahtera. Nah, itu ya. Jadi ada bagaimana sih konsepnya gitu. Kemudian konsep ethical clearance dan yang terakhir adalah konsep dasar dari Institutional Animal Care and Use Committee atau IACUC. Adapun kegiatan pembelajaran nanti selama 1 semester presentasi materi oleh saya selaku dosen pengampu, kemudian nanti akan diberikan tugas berjalan ya, tugas yang harus dikerjakan oleh Anda mahasiswa dengan metode problem based learning dan ada diskusi secara individu maupun secara berkelompok ya dalam satu kelompok. Dari situ saya menyusun ada 16 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama, tatap muka yang pertama itu adalah hari ini ya, kita jelasan tentang RPS ya dan sedikit pendahuluan, penjelasan ya apa yang akan Anda hadapi selama 15 pertemuan ke depan. Ya, kemudian pertemuan kedua saya akan coba memaparkan apa regulasi dan legislasi dari etik hewan. Lalu diskusi dan telaah kasus ya. Nanti tugas dari chapter 2 ini Anda membuat esai. Esai maksimum 500 kata tentang kasus pelanggaran etik hewan di Indonesia. Nanti dilakukan secara per kelompok mahasiswa. Ya, kemudian pada pertemuan keempat itu saya akan jelaskan tentang konsep five freedom ya. Kemudian dijelaskan juga konsep 3 Rs pada pertemuan kelima dan diskusi ya, diskusi dan telaah kasus. Jadi pada konsep five freedom nanti saya akan berikan artikel lagi dari jurnal tentang kajian 5 freedom atau 5 kebebasan satwa dan 3 Rs ya. Apa itu 3 Rs nanti saya akan jelaskan. Kemudian pertemuan ketujuh saya akan menjelaskan tentang sistem pemeliharaan hewan coba. Pertemuan ke-8 itu ada ujian tengah semester, nanti ada ujian tertulis. Kemudian pertemuan ke-9 ada biosecurity hewan coba ya, karena kita kerja dengan hewan hidup ya, maka sangat rentan sekali terjadi penularan kasus-kasus penyakit ataupun luka yang diakibatkan dari hewan. Oleh karena itu nanti akan saya paparkan apa itu biosecurity pada hewan coba. Kemudian juga biosafety ya dan OHS, Occupational Health Service ya dari hewan coba yang ada di lab riset. Kemudian saya jelaskan lagi pada pertemuan ke-11 adalah IACUC ya, Institutional Animal Care and Use Committee.
Kemudian pada pertemuan ke-12 dan 13 itu rencananya kita akan ada kunjungan lapangan ya. Anda bisa tentukan apakah masih di daerah Jakarta saja, jangan terlalu jauh. Bisa di Ragunan atau di Taman Mini ya. Taman Mini yang bisa kita kunjungi di Taman Burung bisa, akuatik mungkin, tapi kalau akuatik secara etiknya tidak terlalu belum terlalu menjadi isu yang cukup krusial ya, tapi Taman Burung bisa kita kunjungi. Ya, nanti kita akan kunjungan ke sana. Kemudian sekaligus Anda nanti diminta untuk melakukan pengamatannya bukan perilakunya ya, tetapi tentang bagaimana kesejahteraan satwa di lembaga konservasi. Ya, kemudian hasil dari kunjungan lapangan akan dipresentasikan pada pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15, lalu ditutup oleh ujian akhir semester. Jadi total ada 2 tugas. Tugas yang pertama adalah membuat assessment ya, 6 borang animal welfare. Nanti ini dilakukan pada saat Anda kunjungan. Ya, bisa diunduh di Perdirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam BKSDA ya, nomor P6 2011 tentang pedoman etika dan kesejahteraan satwa di lembaga konservasi. Nanti hasil asesmennya disajikan di dalam diskusi kelas. Lalu nanti dalam IAKUK juga menganalisis sebuah protokol dalam bentuk ethical review ya. PDF-nya nanti kita bisa unduh dari jurnal Bioma miliknya program studi biologi yang menggunakan hewan sebagai riset, objek dari riset. Ya, kita akan buat ethical review. Kemudian rubrik penilaian itu mencakup tugas ya, karena tugasnya ada 3 totalnya ya, assessment, kemudian ethical review dan membuat esai ya. Di sini nanti ada 4 ya, berarti ada 25% bobot tugas, kemudian ada UTS 35%, UAS 35%, dan presensi kehadiran Anda saya hitung 5%. Jadi total Anda memiliki 4 peluang untuk mengumpulkan nilai yang akan dihitung di dalam nilai akhir. Peraturan kuliah yang saya terapkan, saya mengambil dari merujuk dari peraturan kegiatan KBM ya dari Universitas Negeri Jakarta. Saya ambil 3 saja poinnya. Presensi harus di atas 80% ya. Kurang dari 80% Anda tidak diperkenankan mengikuti ujian, apakah itu tengah semester ataupun ujian akhir semester ya. Kemudian kegiatan perkuliahan dilakukan on time ya. Toleransi keterlambatan 20 menit, artinya ketika Anda lebih dari 20 menit belum hadir di kuliah ya, baik online ataupun di grup WA, maka Anda tidak dihitung kehadirannya ya, tapi dihitung absen. Oke, kemudian yang nomor 3 dan ini yang paling penting ya, sering sekali di akhir semester banyak mahasiswa yang kemudian meminta remet ya. Untuk semua mata kuliah saya tidak tahu dengan dosen yang lain, tidak ada ujian perbaikan. Ya, jadi persiapkan belajar semaksimal mungkin dari sekarang. Anda punya 4 kesempatan mengumpulkan poin ya dari presensi. Usahakan hadir di atas 80%, kemudian Anda usahakan mengerjakan tugas sebaik mungkin sehingga hasilnya sangat baik, kemudian UTS dan UAS. Setelah itu, jika kumulatif dari nilai Anda tidak memuaskan, maka saya tidak ada remedial. Dan jika nilai Anda di bawah C, ya, maka Anda dinyatakan tidak lulus. Oke. Ini beberapa sumber referensi yang bisa Anda jadikan acuan selama kuliah bioetik hewan, ya, dan ini juga yang saya jadikan acuan untuk memberikan kuliah bioetik hewan, ya. Saya rasa untuk hari ini cukup sekian. Ya, jika ada pertanyaan bisa dilakukan di kelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.